Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Oliani dengan NIM 2129369 dari sesi 22BB09. Saya dari kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini beranggotakan Miftah Rizka Nelson, Muhammad Fatardana, dan saya Siva Oliani yang sekarang menjadi pemateri pada presentasi mata kuliah penulisan karya ilmiah pada materi kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah memiliki dua kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah bersifat umum dan kaidah bersifat khusus. Kaidah umum yaitu kaidah yang terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari ejaan dan penulisan yang berlaku secara umum. Sedangkan kaidah khusus yang memiliki pengertian yaitu kaidah yang terkait teknis penulisan yang telah disepakati bersama yang berlaku di lingkungan tertentu, sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, yang hasil dari diskusi kami mengenai kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu diantaranya yang pertama ada mengenai struktur karya ilmiah. Nah, pada struktur karya ilmiah ini, yang pertama yaitu terdapat judul. Dalam penulisan judul itu kita menulisnya singkat, jelas, dan mencerminkan isi dari penelitian. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak yaitu ringkasan penelitian mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang keempat yaitu kajian teori, menyajikan teori-teori relevan yang mendukung penelitian. Lalu yang kelima yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, yaitu menjelaskan pendekatan, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Lalu terdapat juga struktur mengenai hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini memaparkan data hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan pendasaran ini yaitu merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi terhadap dari hasil penelitian. Lalu yang terakhir yaitu ada daftar pustaka, yaitu dengan menyajikan referensi yang digunakan dalam penulisan. Lalu kaidah selanjutnya yaitu yang kedua mengenai bahasa akademik. Nah, dalam penggunaan bahasa akademik ini kita menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau melalui EYD dan PUEB, yaitu pedoman dalam bahasa Indonesia. Lalu dalam bahasa akademik ini kita menghindari subjektivitas seperti penggunaan kata saya atau kata kami. Lalu menggunakan kalimat efektif dan logis. Lalu kaidah selanjutnya yaitu sistematika sitasi dan daftar pustaka. Menggunakan gaya sitasi yang sesuai seperti penulisan APAT atau menggunakan style American Psychological Association atau IEEE, Chicago atau Harvard. Lalu semua sumber yang dikutip harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Lalu kaidah selanjutnya yaitu keabsahan data dan referensi. Nah, menggunakan sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian. Lalu hindari referensi dari sumber yang tidak kredibel seperti blog pribadi atau Wikipedia. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai etika penulisan karya ilmiah. Menurut Arifin, pada tahun 2016, etika penulisan karya ilmiah adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek karya
karena suatu penulisan yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis suatu karya tulis. Nah, dalam etika penulisan terdapat sifat-sifat etika dalam penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Dalam penulisan ini, data yang digunakan harus asli dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Jika ada kesalahan, penulis harus mengakuinya dan memperbaikinya. Lalu yang kedua yaitu bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme. Setiap kutipan atau ide dari sumber lain harus diberikan kredit dengan mencantumkan referensinya. Lalu yang ketiga yaitu ada menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan. Tidak menyalin teks, gambar atau data tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumbernya. Lalu selanjutnya yaitu keabsahan atau validity. Setiap penulis harus mampu mengungkapkan konsep yang diuraikannya secara baik. Jadi setiap penulis itu harus mampu menguraikan konsep-konsep yang diuraikannya secara baik dan jelas. Lalu transparansi dan objektivitas. Menyajikan temuan secara objektif tanpa memihak atau memanipulasi hasil. Dengan menggunakan metode penelitian yang valid dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Oke, selanjutnya yaitu asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Karya ilmiah harus konkret dan jelas. Dimaksud di sini yaitu karya ilmiah itu tidak hanya mengandalkan pendapat, tetapi harus konkret dan jelas berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang kedua yaitu ketepatan atau akurasi. Karya ilmiah menjunjung tinggi keakuratan, karena ini berpedoman pada data yang kita olah, yang kita teliti. Jadi tidak sembarang pendapat yang kita tulis dalam karya ilmiah. Lalu yang ketiga itu keringkasan atau brevity. Karya ilmiah haruslah ringkas dan jelas, tidak bertele-tele atau tidak sesuai dengan template penulisan karya ilmiah yang berlaku. Oke, baik, sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.